Baik teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk break sesi 1 ya, 16 Maret 2021. Jadi yang saya analisa adalah saham yang kenaikannya hari ini ya sampai dengan sesi 1 break tanggal 16 Maret 2021 yang kenaikannya di atas mini 2% ya, di atas 2% dengan transaksi value 10 terbesar ya. Jadi saya menggunakan screener saham.biz, jadi masuk ke saham.biz, kemudian MA crossover, saya inputkan change-nya yang di atas 2% ya. Kemudian transaksi value terbesar saya urutkan. Jadi saya dapatnya sahamnya BBRI, AGRO, ISAT, Exal, Duit, BRIS, GJTL, Viva, EMTK, Mika ya. Jadi 10 saham dan transaksi value terbesar. Kemudian saya balik lagi untuk analisanya saya menggunakan chart AMI Broker di sini. Jadi saya mulai dengan saham BBRI. Seperti saya bahas di analisa mingguan sebelumnya ya, saham BBRI dia testing support area kurang lebih ini ya, 4540 ya. Jadi dia hari ini dia berhasil higher high, higher low ya. Mudah-mudahan dia kuat breakout resisten ya. Jadi yang sudah punya untuk saham BBRI pasang trailing stopnya atau stop lossnya kalau dia gagal bertahan di atas 4540 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 4540 jual dulu, atau kalau dia turun di bawahnya ini ya 4400 ya, lebih baik jual dulu ya untuk BBRI ya. Kemudian bagi yang belum punya di sesi kedua 16 Maret 2021 ini boleh buy kalau dia berhasil naik ke atas high-nya ya 4770 ya, itu boleh buy dengan target terdekat 4950 ya, resisten yang sebelumnya ini. Sebenarnya di sini ada area resisten juga sih di dekat 4870 sampai 4880 ya. Jadi hari ini kalau dia higher high 4770 boleh buy, nambah lagi sedikit ya. Kalau belum yakin tunggu di atas 4880 ya. Dengan target terdekat ya dia resistennya 4950 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi higher high ya di atas 4950, maka targetnya kalau kita lihat di extension Fibonacci extension level 127,2% dia di 5.700 ya untuk BBRI ya. Jadi kalau dia breakout dan ditutup di atas 4950 boleh tambah lagi ya, karena masih potensial mencapai target 5.700 ya untuk Fibonacci extension 127,2%. Ya minim 5.000 lah, 5.500 maaf. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.950 minim 5.500 ya. Kalau bisa dapat di extension 127,2% ya lumayan di 5.700 untuk BBRI ya. Kemudian berikutnya untuk AGRO saya sudah bahas sebelumnya. Jadi masih naik ya, hari ini higher high dan higher low ya sampai sesi 1. Jadi yang sudah punya trailing stopnya pasang di 1230 ya, low-nya kemarin. Dan kalau dia gagal bertahan di atas 1130 maka jual dulu semuanya. Itu untuk AGRO. Bagi yang belum punya boleh saja buy kalau dia berhasil higher high hari sore sesi kedua ini ya. Di atas 1380 boleh buy dengan target terdekatnya di sekitar sini ya. Kita lihat ada resisten ya, swing high di sini terdekat 1495. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi target berikutnya di swing high sebelumnya ini ya 1675 seperti itu untuk AGRO. Pasang trailing stop aja, jangan terlalu banyak-banyak ya kalau sudah belum punya ya, karena ini kalau saya lihat ini kenaikannya sudah cukup tinggi ya untuk AGRO ya. Jadi kalau trading yang belum punya jangan terlalu banyak ya, sesuai dengan ulasan sebelumnya ketika dia breakout ya buy ya. Kemudian untuk ISAT, Indosat, kita lihat dia sudah breakout hari ini ya, dia high-nya di 6.600 ya. Jadi kalau sudah punya pasang trailing stop-nya di sekitar 6150 ya. Ini kita lihat swing high sebelumnya 6050. Jadi 6150 sampai dengan 6050 ya. Itu trailing stop-nya. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya hati-hati ya, di bawahnya ini level swing low-nya 5275 ya, jual semua dulu karena dia akan menguji level support di area Fibonacci retracement level 38,2% ya. Jadi bagi yang belum punya ISAT, Indosat ya, kalau mau buy ini kita lihat high-nya hari ini sampai sesi 1 break 6.600. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.600
boleh buy, tambah lagi ya. Target terdekatnya di extension level 127,2% di sekitar 7.500 sampai 7.645 ya. Ini kalau di extension 127,2% ya. Itu untuk ISAT. Cuma kalau dia breakout jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja karena kalau kita lihat di sini dia kenaikannya sudah lumayan tinggi ya sampai dengan akhir tahun sebelumnya ya. Jadi kalau trading boleh aja tapi jangan terlalu agresif gitu ya, maksudnya terlalu banyak. Yang sudah punya pasang trailing stop aja. Kemudian berikutnya untuk Excel. Excel sudah saya bahas di analisa mingguan ya, jadi bisa lihat playlistnya di analisa mingguan. Dia akan mencoba untuk breakout resistennya dari Fibonacci retracement level 23,6% ya. Jadi bagi yang sudah punya, hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, 21.20 ya, lebih baik jual dulu ya. Karena dia akan resiko turun lagi ke bawah ini kurang lebih di area swing low sebelumnya 1980-an ya, di bawah 2000-an ya. Jadi sudah punya, pasang trailing stop dan stop loss saja. Kalau belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil higher high ya. High-nya hari ini kan 2320 sampai seksi 1 break ya. Kalau dia berhasil naik atas 2320, boleh buy ya. Dengan target berikutnya di level Fibonacci retracement level 38,2%. Kita lihat di sini lumayan rapi ya Fibonacci retracement level ya. Sini high-nya di 2450 ya. Dia gagal bertahan di atas 2450 ya. Dia akan kembali lagi turun. Jadi ini adalah resisten terkaitnya, targetnya 2450-an ya. Setelah dia berhasil naik ke atas 2320 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2450 boleh tambah lagi atau buy up ya. Jadi jangan buru-buru jual terus takut beli lagi ya. Boleh tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 38,2% dengan target terdekat di 2650-an ya. Di sini kita lihat lumayan rapi ya. Di sini 2650, 2660 ya. Kita lihat di sini ada swing high-nya di sini ya. Untuk di area Fibonacci retracement level 61,8% ya. Jadi masih memungkinkan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2650 ya, boleh tambah lagi ya. Dengan target berikutnya di mana Pak Sunar? Di sekitar 2.800 dan di 3.000-an ya, 2980 ya. Kalau ini kita lihat di highest-nya 22 Desember 2020. Itu untuk Excel. Jadi kemungkinannya masih ada naik ya. Untuk duit, saudara sudah bahas di analisa mingguan juga, bisa lihat di playlist analisa mingguan. Bagi yang sudah punya, pasang trailing stopnya yang di sini ya, yang saya garis sini nih ya. Ini kurang lebih di area 350-an ya. Jadi kalau dia selama bertahan di atas 350 masih bagus ya, masih potensial. Kalau belum punya karena hari ini 406 ya, lebih baik tunggu kalau dia break higher high ya. Kalau kita lihat di sini dia ada swing high 420 ya. Jadi itu adalah sistem pertama. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 406 boleh tambah, kalau yang belum punya ya boleh buy ya. Kalau sudah punya boleh tambah. Kalau naik lagi ke atas 420 ke atas ya boleh tambah lagi atau buy up. Target terdekatnya di 466-an kurang lebih ini ya. Kalau dia breakout lagi di atas 460 maka target extensionnya 127,2% ya. Itu di area sekitar sini ya. Kalau kita lihat di sini area support konsolidasi sebelumnya ya di 2019-an ya. Awal-awal kuartal 1 2019 kita lihat support area kurang lebih di area ini ya, Fibonacci extension 127,2% di sekitar 570-an ya. Itu 560 sampai 570. Kalau dia berhasil breakout lagi maka di extension 161,8% bisa tercapai ya di 700-an. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya duit ya. Jangan takut-takut untuk buy kalau dia sudah berhasil naik lagi breakout higher high ya. Apalagi breakout tadi di atas 420 ya boleh tambah lagi. Target terdekatnya di 466 ini ya kurang lebih ya. 460 sampai 466 ya. Itu untuk duit. Kemudian untuk BRIS saya sudah bahas sebelumnya dia cenderung masih testing level retracement level 50% ya. Jadi kita lihat di sini angka yang penting diperhatikan adalah 2560 ya. Selama dia bertahan di atas 2560 masih ada harapan. Bagi yang sudah punya trailing stopnya ya di 2560 ya. Hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya. Ini swing-nya di 2270 ya. Di sekitar area Fibonacci retracement level 61,8% lah. Jadi hati-hati kalau turun lagi di bawah itu pastikan jual semua ya. Bagi yang belum punya kalau mau trading buy 1-3 hari ini sampai akhir Jumat ya. Boleh buy ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2760 ya. Target terdekatnya di sini ya. Ini ada swing high terdekatnya 3070. Itu targetnya. Jadi kurang lebih di Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia naik lagi
itu boleh nambah lagi ya, buy up atau average up ya. Targetnya di mana? Di 3.300 ya. Ini area retracement level 23,6%. Jadi lumayan rapi sebenarnya ya Fibonacci retracement ini ya. Makanya saya suka analisa menggunakan Fibonacci retracement level dan extension level ya. Kalau dia berhasil bertahan lagi di atas 3.300 maka tidak menutup kemungkinan dia akan breakout all time high ya. Ini masih 3980 ya. Bisa aja breakout ke atas 3980. Itu untuk bridge ya. Yang penting disiplin pasang trailing stop ya. Kemudian untuk GJTL ini dia hari ini higher high, higher low, volumenya naik ya, cukup bagus. Bagi yang sudah punya, pasang trailing stopnya di mana? Nah kita lihat di sini swing high sebelumnya di sini kita lihat 910, kalau yang di sini 925. Jadi pasang trailing stopnya di 925 dan 910 ya. Bagi yang sudah punya, bagi yang belum punya kalau mau buy, tunggu kalau dia break higher ya di atas 975 ya. Kalau dia berhasil naik atas 975 maka targetnya kan berusaha untuk breakout resistance 1020 ini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1020, kalau kita lihat extensionnya ya, weekly-nya itu di 1234 ya di sini angkanya. Kalau kita lihat zoom di sini kita lihat resistance level di area sekitar awal kuartal 1 2017 ya. Jadi sekitar 1250 sampai 1300 lah. 1295 ya di sini high-nya ya. Jadi masih mungkin tercapai ya selama dia berhasil bertahan di atas 1020 ya. Kalau dia berhasil breakout boleh tambah lagi atau average up. Kemudian kalau dia breakout lagi di atas 1295 ya, maka target berikutnya adalah extension dari 161,8%. Dia adalah resisten dari sekitar Juli Oktober 2016 ya. Itu resistennya di 1500. Jadi potensial ke sana kalau dia breakout lagi ke atas 1234 ya. 1250 lah untuk GJTL. Jadi jangan takut-takut untuk buy on breakout ya kalau dia berhasil breakout, karena ini saya lihat weekly-nya masih cukup bagus uptrend-nya ya untuk GJTL ya. Selama disiplin ya kita nggak perlu takut ya. Yang penting disiplin, kalau turun di bawahnya kena trailing stop atau stop loss jual dulu gitu ya. Jadi tidak masalah. Kemudian untuk Viva kita lihat di sini ini sahamnya memang kurang direkomendasikan ya. Karena dia tiba-tiba naik volumenya tinggi terus kemudian turun volumenya hilang gitu ya. Seperti ini di suspend dia hilang. Terus kayak gini kita lihat di sini di 50-an dia tiba-tiba bangkit gitu ya. Ini sebelumnya bangkit kemudian tenggelam, bangkit tenggelam. Hari ini auto reject atas ya, volumenya tinggi. Cuma hati-hati aja. Tapi jika ingin trading buy bagi yang berisiko tinggi berani ya. Kalau sudah punya pasang trailing stopnya kalau dia gagal bertahan di atasnya ini ya. Kalau sini kita lihat di sini ini high-nya di 64 ya. Kalau yang ini high-nya di 65. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 65 dan 64 lebih baik jual dulu ya bagi yang sudah punya ya. Daripada nanti kembali lagi ke 50 tidur dan lama nggak bangkit-bangkit ya. Kemudian kalau untuk lebih amannya tunggu kalau dia minim kalau sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 79 ya. Ini kita lihat resistennya swing high-nya sebelumnya 20 Desember 2019 di 70 sebentar ini di 79 ya. Iya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 79 boleh buy ya. Kalau naik lagi breakout ke atasnya 84 ya di sini kita lihat ya. Boleh tambah lagi ya karena dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement level mendekati 23,6%-nya, boleh buy lagi. Kemudian kalau dia berhasil breakout di atas 38,2%-nya di 105 ke atas boleh saja nambah lagi ya untuk Viva ya. Karena dia akan ada kecenderungan untuk naik ke 100 kurang lebih di sini ya, 138 ya. Ini Fibonacci retracement level 61,8%-nya. Kalau dia breakout lagi ke atas ya ada kemungkinan di 195-nya. Ini swing high-nya di sekitar awal-awal 2019 ya. Itu untuk Viva. Jadi kalau trading buy boleh-boleh saja, tapi hanya jangan terlalu banyak ya karena risikonya lumayan tinggi. Karena likuiditasnya dia nggak selalu liquid ya, bisa tiba-tiba hilang gitu ya. Tiba-tiba kalau permintaannya berkurang ya tiba-tiba volumenya hilang gitu aja. Nanti bisa-bisa tidur lagi ke 50 ya. Kemudian untuk LMTK ini untuk Fibonacci extension-nya kalau saya tarik dia kita lihat di sini warnanya saya ganti ya, ini kurang jelas.
Kemudian extensionnya ini bagi yang sudah punya ini swing low yang sebelumnya 15 Maret ya di 2160 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 2160 jual dulu kalau sudah punya, dan kalau turun di bawahnya 2030 ya. Kalau kita lihat di sini swing low-nya di lowest-nya di 2030. Kalau turun di bawah 2030 ya jual semuanya. Kalau belum punya, kalau mau trading buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2470 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2470 boleh buy, target terdekatnya di sekitar 2600-an ya. Kita lihat di extension 261,8%. Kalau lihat di weekly-nya ini sudah breakout all time high ya. Nah, kita kalau lihat ini sudah dekat banget di 2630-an ya. Untuk extension level 261,8%. Jadi kalau buy jangan terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak risikonya dia sudah extensionnya sudah 261,8%. Kalau mau tinggi lagi ini maksimum 21,8% ya analisanya ya. Saya nggak mau tarik lebih jauh lagi karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya perusahaannya. Itu aja untuk EMTK. Kemudian berikutnya untuk Mita Keluarga ya. Jadi dia sudah breakout ya. Bentar kita ini 3220 ini saya naikkan sedikit ya. Di sini 3220. Jadi kalau kita kita tarik Fibonacci retracement levelnya ini untuk Mika ya di weekly-nya. Jadi dia sudah berhasil bertahan di atasnya replacement level 23,6% ya. Jadi yang sudah punya tinggal pasang trailing stop low-nya 15 Maret ya. Di sini low-nya di 2820 ya. Kalau dia turun di bawahnya 2820 jual dulu, dan pastikan kalau turun lagi di bawahnya 2660 harus jual semuanya ya kalau belum jual ya. Karena dia akan menguji level yang di bawahnya ini ya, sekitar 2590-an ya. Kalau dia turun lagi maka tidak menutup kemungkinan untuk mencapai low 2440 ya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy di sesi kedua, kalau dia tunggu breakout naik ke atas 3000 ya, boleh buy ya. Target terdekatnya di mana ya? Kita lihat di sini resistance swing high-nya 3160, kalau tertingginya lagi sebelumnya 3220 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3000 ya boleh saya buy ya. Bayar sebagian dulu. Kalau dia berhasil lagi breakout ke atas 3160 barusan ditambah lagi. Kalau dia berhasil breakout lagi di atas 3220 boleh ditambah lagi. Jadi masuknya bertahap ya, average up. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya ini, kalau kita tarik extensionnya, show extensionnya, maka kita lihat di chart weekly-nya di 177,2% di 3.668 ya. Jadi kurang lebih 3.660-an ya. Nah, itu kalau kita lihat monthly-nya supaya tahu ya di mana itu ya, dia sudah breakout di sini ya. Lumayan tinggi ya. Jadi saat ini dia menguji resistennya ini ya. Di sini kita lihat di 3230 ya. Nah, ini dia akan menguji ya kalau dia sudah berhasil breakout, extension levelnya di 3.670. Kalau dia bertahan di atasnya, selama bertahan di atas 3.600, dia ada kemungkinan akan mencapai extension levelnya 161,8% ya, di 4.230-an, di 4.200-an lah, itu untuk Mika ya. Jadi yang belum punya, tunggu kalau dia higher high ya, di atas 3.000 boleh buy ya. Kalau dia breakout lagi di atasnya ini, 3.160 atau 3.220 boleh tambah lagi ya. Ada kemungkinan dia mencapai target 3.600 kurang lebih ya. Ya seperti itu. Itu untuk Mika. Jadi sekian analisa harian untuk sesi 1 ya, 16 Maret 2021. Jadi untuk saham-saham yang kenaikannya di atas 2% dengan market caps-nya di atas 10 besar teratas ya. Sekian dan terima kasih.